Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pajak, apa kabar? Semoga rekan-rekan selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai update peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu terkait dengan PMK nomor 189 tahun 2020. Pada tanggal 27 November tahun 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189-PMK.03-2020. PMK ini berlaku pada tanggal 27 November tahun 2020. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban bagi penanggung pajak dan Direktorat Jenderal Pajak guna pelaksanaan penagihan pajak, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penagihan pajak yang tepat dan berimbang. Bahwa untuk meningkatkan kemudahan, keseragaman pelaksanaan tindakan penagihan pajak, diperlukan penyederhanaan administrasi tindakan penagihan pajak bagi Direktorat Jenderal Pajak dan penanggung pajak. B. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak, diperlukan pengaturan baru mengenai tata cara penagihan pajak. C. Bahwa ketentuan mengenai tata cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank untuk penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 563-KMK.04-tahun 2000 tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, dan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24-PMK.03-tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-PMK.03-tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24-PMK.03-tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan administrasi perpajakan sehingga perlu diganti. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dan ketentuan pasal 48 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Terdapat 88 pasal pada PMK ini pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku. A. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563-KMK.04-tahun 2000 tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Dan C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 189 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum.